Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Kurniawati dari kelas SKA 17D1. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi. Keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang juga harus diperhatikan karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Tujuan keamanan informasi yang satu availability, yaitu menjamin pengguna yang valid selalu bisa mengakses informasi dan sumber daya miliknya sendiri. Contoh, akun email yang menggunakan password, data yang diberi password saat penyimpanan, komputer yang diberi password agar tidak digunakan orang lain, WiFi yang digunakan yang sudah mendaftar diberi password. Yang kedua, confidentiality, yaitu menjamin informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka dan tidak dapat diketahui orang yang tidak berhak. Contoh, saat pengiriman data melewati internet, data yang dikirim akan dirubah dahulu menjadi sandi-sandi yang hanya dapat dirubah saat data tersebut sampai pada orang yang dituju. Yang ketiga, integrity, yaitu menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya. Contohnya, saat data dikirim juga dilakukan perlindungan agar pada saat data dikirim tidak dirubah orang lain. Yang keempat, legitimate use, menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan orang tidak berhak. Contoh, data-data yang telah dicuri akan dipublikasikan dan mengambil hak cipta dari yang mempunyai data tersebut. Maka dari itu harus dilakukan perlindungan. Bentuk kejahatan komputer terhadap keamanan informasi yaitu 1. Virus komputer, yaitu program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Yang kedua, spam, yaitu penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Yang ketiga, penyadapan, yang mana sasarannya adalah untuk mencuri data penting yang berhubungan dengan online banking, money transfer, transaksi kartu kredit, online booking, rahasia perusahaan. Yang keempat, cybercrime, bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi internet. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya. 1. Unauthorized access, terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Yang kedua, illegal contents, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Yang keempat, ada data forgery, yaitu kejahatan jenis ini bertujuan untuk memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Yang kelima, cyber espionage, sabotage dan extortion, kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Yang keenam, cyber stalking, dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Yang ketujuh, charging, kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang kedelapan, ada hacking and cracking, mengacu pada seseorang yang mempunyai minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya.
Yang kesembilan ada cyber squatting and typoscrating. Kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. 10 ada hijacking, kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Dan yang ke-11 ada cyber terrorism, mengancam pemerintah atau warga negara termasuk checking ke situs pemerintah atau militer. Berdasarkan saran kejahatannya, 1. Menyerang individu. Sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan yang memiliki sifat tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contoh, pornografi, cyberstalking, cybertrespass. Yang kedua adalah menyerang hak milik, di mana ini dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Contoh, charging, typosquatting, hijacking, data forgery. Yang ketiga, menyerang pemerintah. Ini dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Pendekatan keamanan sistem informasi. 1. Pendekatan preventif yang bersifat dari kemungkinan terjadinya ancaman dan kelemahan. Yang kedua, pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Dan yang ketiga, pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Pengendalian keamanan sistem informasi. Ini ada kontrol-kontrol yang harus ada untuk pengamanan sistem informasi. 1. Kontrol administratif untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Kontrol ini mencakup hal-hal mempublikasikan kebijakan kontrol yang membuat semua pengendalian sistem informasi dapat dilaksanakan dengan jelas dan serius oleh semua pihak dalam organisasi. Yang kedua, prosedur yang bersifat formal dan standar pengoperasian disosialisasikan dan dilaksanakan dengan tegas. 3. Perekrutan pegawai secara berhati-hati yang diikuti dengan orientasi pembinaan dan pelatihan yang diperlukan. Yang keempat, supervisi terhadap para pegawai. Yang kelima, pemisahan tugas-tugas dalam pekerjaan dengan tujuan agar tidak seorang pun yang dapat menguasai suatu proses yang lengkap. Sebagai contoh, seorang pemrogram harus diusahakan tidak mempunyai akses terhadap data produksi agar tidak memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Untuk yang kedua, ada kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, yaitu auditor sistem informasi harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem untuk memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali, termasuk dalam hal otoritas pemakai sistem. Kontrol operasi, yaitu agar sistem beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Yang termasuk dalam kontrol ini adalah pembatasan akan akses terhadap data, kontrol terhadap personil pengoperasi, kontrol terhadap peralatan, kontrol terhadap penyimpanan arsip, pengendali terhadap virus, proteksi fisik terhadap pusat data untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data, faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruangan perlu diperhatikan dengan benar. Yang kelima ada kontrol perangkat keras untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis toleran terhadap kegagalan. Pada sistem ini, jika komponen dalam sistem mengalami kegagalan, maka komponen cadangan segera mengambil alih peran komponen yang rusak. Yang keenam, kontrol akses terhadap sistem komputer, yaitu untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem. Setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Sistem-sistem yang lebih maju mengombinasikan dengan teknologi lain. Misalnya, mesin ATM menggunakan kartu magnetik atau bahkan kartu cerdas sebagai langkah awal untuk mengakses sistem dan kemudian baru diikuti dengan pemasukan PIN. Teknologi yang lebih canggih menggunakan sifat-sifat biologis manusia yang bersifat unik,
seperti sidik jari dan retina mata, sebagai kunci untuk mengakses sistem. Pada sistem yang terhubung ke internet, akses internet dari pemakai luar dapat dicegah dengan menggunakan firewall. Firewall dapat berupa program ataupun perangkat keras yang memblokir akses dari luar internet. Yang ketujuh, kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan. Yang kedelapan, kontrol terhadap bencana. ZWAS 1998 membagi rencana pemulihan terhadap bencana ke dalam 4 komponen. A. Rencana darurat menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para pegawai manakala bencana terjadi. B. Rencana cadangan menentukan bagaimana pemrosesan informasi akan dilaksanakan selama masa darurat. C. Rencana pemulihan menentukan bagaimana pemrosesan akan dikembalikan keadaan seperti aslinya secara lengkap termasuk mencakup tanggung jawab masing-masing personil. D. Rencana pengujian menentukan bagaimana komponen-komponen dalam rencana pemulihan akan diuji. 9. Kontrol terhadap perlindungan terakhir berupa rencana pemulihan terhadap bencana dan asuransi. Yang ke-10, kontrol aplikasi. Kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini yaitu kontrol masukan, kontrol pemrosesan, kontrol keluaran, kontrol basis data, kontrol telekomunikasi. Baik, jadi kesimpulannya adalah keamanan sistem informasi tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus, malware, spyware, dan masalah lain, namun dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri. Sekian penyampaian dari saya. Bila ada kesalahan ataupun kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.